di podcast awal lahirnya kesusastraan Indonesia modern. Tempat kita membahas perjalanan tajam dunia sastra Indonesia dengan cara yang ringan tapi bermakna. Nah, di episode kali ini kita akan mengulik masa yang sangat penting, masa kelahiran kesusastraan Indonesia modern yang dimulai sekitar tahun 1920-an. Namun sebelumnya, perkenalkan nama saya Nufita Sindirun Terambi sebagai host kali ini, dan tamu spesial saya. Dan saya Priscilla Lemboto. Hai Prisi. Halo juga Novita, dan halo sobat pendengar. Wah, ini topik yang menarik banget ya. Tahun 1920-an tuh bisa dibilang masa transisi besar dalam sejarah Indonesia ya. Betul banget Prisi. Sebelum tahun 1920, sastra Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh bentuk-bentuk lama seperti hikayat, syair, dan juga pantun. Biasanya klasik cerita berpusat pada kerajaan atau tokoh-tokoh besar, dan biasanya juga punya pesan moral yang kaku. Ya, lalu sekitar tahun 1920-an mulai muncul penulis-penulis yang mencoba hal baru. Mereka tidak hanya ingin menghibur, tapi juga mengungkapkan realitas sosial dan mengunggah tradisi yang dianggap menghambat kemajuan. Nah, salah satunya yang paling dikenal tentu saja Mara Rusli. Dengan karyanya Siti Nurbaya yang terbit tahun 1922, novel ini sering banget dibahas di sekolah karena ceritanya mengangkat konflik antara cinta dan adat. Nah, itu dia, Siti Nurbaya bukan cuma kisah cinta yang tragis, tapi juga kritik sosial. Mara Rusli ingin menunjukkan bahwa aturan adat yang terlalu ketat bisa mengekang kebebasan individu, sesuatu yang saat itu sedang banyak diperbincangkan. Nah, selain Mara Rusli, ada juga Merari Siregar dengan Azab dan Sangsara tahun 1920. Itu dianggap sebagai novel modern pertama di Indonesia loh. Ceritanya juga tentang perjodohan paksa dan penderitaan perempuan akibat adat. Iya, dan jangan lupa juga Nur Sultan Iskandar, salah satu pengarang paling produktif di masa itu. Ia menulis banyak novel dengan tema sosial dan pendidikan seperti Salah Pilih dan Abu Nawas di Indonesia. Nah, kalau kita perhatikan ya Prisi, semua karya itu punya pola yang mirip, membicarakan benturan antara tradisi dan modernisasi. Mereka menggambarkan masyarakat Indonesia yang sedang beralih dari pola pikir lama menuju pemikiran baru yang lebih rasional dan terbuka. Tepat banget Novita. Dan kalau kita lihat konteks sejarahnya, masa itu juga bertepatan dengan munculnya organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. Jadi, semangat nasionalisme dan kesadaran akan identitas bangsa mulai tumbuh di kalangan masyarakat terpelajar. Iya, jadi bisa dibilang kesusastraan Indonesia modern lahir seiring dengan semangat kebangkitan nasional. Sastra menjadi perjuangan yang halus, bukan lewat senjata saja, akan tetapi lewat kata-kata dan juga ide. Keren banget ya. Bahkan lewat cerita, cinta, dan konflik adat, para penulis itu sebenarnya sedang membangkitkan semangat kemerdekaan dan mengajak masyarakat berpikir lebih maju. Nah, selain tema dan semangatnya, ciri khas lain dari sastra modern tahun 1920-an juga terlihat dari bahasanya. Mereka mulai meninggalkan bahasa Melayu klasik dan menggunakan bahasa Melayu rendah atau bahasa Melayu pasar yang lebih mudah dipahami masyarakat luas. Benar banget Novita, bahasa yang digunakan itu kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. Jadi, bisa dibilang para pengarang 1920-an juga berperan besar dalam membentuk dasar bahasa nasional kita sekarang. Nah, menarik banget ya Prisi. Jadi dari sastra lahir juga kesadaran bahasa dan identitas bangsa. Betul, dan yang lebih kerennya lagi, mereka menulis bukan ingin terkenal, tapi karena punya misi sosial. Mereka ingin masyarakat berubah, melek pendidikan, dan berani berpikir kritis. Wah, jadi makin terasa ya bahwa karya sastra bukan sekadar hiburan, tapi juga alat perjuangan. Setuju, itulah kenapa masa 1920-an disebut sebagai masa kelahiran kesusastraan Indonesia modern. Karena sejak itulah sastra kita mulai punya bentuk, isi, dan tujuan yang baru. Luar biasa. Jadi kalau disimpulkan Prisi, lahirnya kesusastraan Indonesia modern tahun 1920 ini ditandai oleh 3 hal penting,
yaitu yang pertama, munculnya tema baru tentang kehidupan sosial dan benturan nilai, dan yang kedua, perubahan gaya bahasa lebih sederhana dan komunikatif, dan yang ketiga, itu munculnya semangat kebangsaan dalam karya-karya sastra. Nah, rangkuman yang sangat pas Novita. Dan yang paling penting, warisan sastra 1920-an masih relevan sampai sekarang. Karena kita pun masih menghadapi benturan antara nilai lama dan modernitas di era digital ini. Benar banget, Presi. Siti Nurbaya saja masih sering dijadikan bahan diskusi sampai hari ini. Dan artinya, karya sastra dari 100 tahun lalu pun masih bisa berbicara kepada kita. Betul, dan itu bukti bahwa sastra tidak pernah mati. Ia terus hidup selama manusia mau membaca dan berpikir. Wah, indah banget kata-kata kamu, Presti. Namun sayang sekali ya, waktu kita tidak terasa sudah hampir habis. Namun sebelum kita tutup, ada pesan nggak buat Sobat Sastra yang lagi belajar atau mulai tertarik dengan sastra Indonesia? Ada dong, buat teman-teman semua, jangan anggap sastra itu kuno. Justru lewat sastra, kita bisa lebih mengenal sejarah, budaya, dan cara berpikir bangsa kita sendiri. Mulailah dari membaca karya klasik seperti Siti Nurbaya atau Asap Sengsara, dan temukan nilai-nilai kehidupan di dalamnya. Wah, pesan yang sangat keren ya, Prisi. Terima kasih banyak sudah berbagi insight dan semangat hari ini. Sama-sama Novita, senang banget bisa ngobrol di Suara Sastra kali ini. Oke Sobat Sastra, sampai di sini dulu ya perbincangan kita tentang lahirnya kesusastraan Indonesia modern tahun 1920-an. Semoga obrolan ini bikin kalian makin cinta dan bangga pada sastra Indonesia. Dan jangan lupa, kata-kata juga bisa jadi bentuk perjuangan loh. Nah, setuju banget. Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Saya pamit undur diri. Saya host kali ini Novita Sendiri Terambi dan tamu kita. Dan saya Priscilla Lemboto. Sampai jumpa dan tetap cinta sastra Indonesia ya. Bye.